Cara pasang dan ganti mainboard Canon IP2770. Pertama-tama kita buka covernya terlebih dahulu, lalu kita buka bautnya 1, 2, 3 dan 4. Lalu covernya kita buka seperti ini, lalu kita angkat. Setelah itu kita lihat bagian mainboardnya. Ini adalah mainboardnya. Terlebih dahulu kita lepas terlebih dahulu kabel-kabelnya yang terpasang. Ini adalah kabel untuk sensor ASF, ini kabel untuk sensor samping. Ini kita lepas. Lalu ini adalah kabel untuk dinamo, kita lepas. Yang ini juga adalah dinamo, kita lepas juga. Setelah itu kita lepas baut yang ada, kita lepas ini 1, lalu 2. Setelah itu kita lepas seperti ini, kemudian kita lepas kabel-kabel datanya. Ini adalah kabel power, kita lepas. Lalu kabel datanya yang tengah ini kita buka penguncinya terlebih dahulu. Kita buka penguncinya dengan bantuan open biar cukup tempatnya seperti ini. Jika sudah penguncinya terlepas, maka dia akan terlepas otomatis. Lalu kabel data yang sampingnya kita lepas juga seperti ini. Lalu yang terakhir yang paling kiri kita lepas juga seperti ini. Hati-hati jangan sampai biru-biru ini terlepas, nantinya akan mempersulit untuk kita memasang kembali. Jadi pada saat memasang atau melepas, biru-birunya harus kita pegang seperti ini agar tidak mudah terlepas. Setelah kabel-kabel sudah terlepas, kita lepas baut 1, 2 dan 3. Sekarang mainboard sudah terlepas. Kemudian kita ambil mainboard baru, lalu kita pasang kembali seperti semula. Pertama-tama kita jangan pasang bautnya terlebih dahulu, tapi kabel datanya kita pasang terlebih dahulu, karena akan lebih mudah jika kita memasangnya. Pasang kabel data yang paling kiri terlebih dahulu, lalu tengah, lalu bagian yang kanan. Yang bagian kiri sudah terpasang, sekarang bagian tengah kita pasang. Bagian tengah yang penting kuncinya ini jangan sampai tertutup, jadi tinggal kita buka seperti ini, kita arahkan ke sebelah kiri. Setelah kabel data yang kedua sudah terpasang dan kita kunci, sekarang kabel data yang ketiga. Ingat pegang kabel birunya, maksudnya yang plastik birunya seperti ini, kita pegang seperti ini untuk memasangnya. Jika kabel data yang putih ini sudah kita pasang semua, sekarang kita pasang ketiga bautnya. Setelah ketiga baut terpasang, maka langkah selanjutnya adalah kita pasang untuk kabel dinamo yang bagian bawah. Setelah kabel dinamo terpasang, selanjutnya adalah kabel power. Kabel power kita pasang seperti ini. Selanjutnya adalah kabel ASF. Kabel ini jangan terbalik atas dan bawahnya, jika terbalik maka akan error. Jadi kabel yang bagian atas adalah kabel ASF ini, yang letaknya di atas. Kalau ini adalah kabel sensor samping, kita pasang seperti ini. Demikian untuk
tutorial kali ini cara pasang atau mengganti mainboard Canon OP2770. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa ketik loncengnya ya, untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kami apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas HP Inteng 315 error 3. Jadi muncul seperti ini, E3. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba apakah kita tekan ini akan hilang atau tetap akan kembali ke E3. Caranya kita memperbaiki adalah dengan membuka scanner terlebih dahulu, dengan membuka keempat baut, ini 1, 2, 3, dan keempat. Setelah baut kita buka, jangan lupa kita matikan terlebih dahulu. Caranya dengan cara membuka scanner adalah dengan mengangkat bagian depan. Jangan lupa untuk melepas kabel scanner. Kita lepas terlebih dahulu kabel scannernya, lalu kabel yang ini kita lepas. Setelah kita lepas, kita buka scannernya. Setelah itu kita cek apakah kabel sensor bening ini masih bagus atau terkena tinta. Jika terasa kurang bagus, maka kita coba ganti kabel atau pita sensornya. Caranya dengan cara melepasnya, bagian ini tinggal kita tarik saja lalu kita keluarkan. Ini sudah terlepas. Sekarang kita ganti dengan yang baru. Ini cara memasangnya yaitu dengan memasukkan kembali tempat semula. Setelah itu kita pasang kembali scannernya. Pasang kabel scannernya dengan hati-hati seperti semula, jangan sampai kabelnya ada yang tertekuk. Setelah kabel terpasang, kita coba lagi nyalakan printernya apakah E3 nya sudah hilang. Jika masih belum hilang, maka kita coba untuk melihat dinamonya. Ternyata masih belum berhasil, jadi pita sensornya tidak mengalami kerusakan. Sekarang kita akan mencoba untuk di dinamo karetnya. Apabila bermasalah, maka dinamo karetnya harus diganti. Sekarang kita matikan kembali, kita buka scannernya kembali. Jadi yang akan kita cek adalah dinamo yang ini. Jadi kita akan melepasnya. Cara melepasnya adalah dengan melepas baut 1, lalu baut 2 dan 3. Sekarang kita melepas. Setelah itu kita melepas mainboardnya, lalu kabel karetnya ini. Setelah terlepas, kita buka kedua baut ini. Untuk melepasnya kita harus menggunakan obeng bintang yang berukuran kecil. Setelah kedua baut terbuka, maka segera kita ganti. Kita lepas lalu kita ganti dengan yang baru.
setelah kita sudah ganti yang baru, kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali baretnya ke tempatnya yang di awal. Lalu kita pasang kembali seperti semula di baut 1, 2, 3, lalu kabel-kabelnya kita kembalikan seperti awal, seperti ini. Sekarang kita akan coba pasang scannernya lagi, apakah errornya sudah hilang. Sekarang akan kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan apakah error 3-nya sudah hilang. Kita siapkan kertas. Sekarang kita coba untuk fotokopi. Apakah bergerak? Ternyata bergerak. Jadi errornya sudah hilang. Jika E3 muncul, maka fotokopi tidak bisa kita lakukan. Jadi demikian tutorial kita kali ini, membahas untuk E3. Jangan lupa untuk selalu melihat video-video terbaru dari kami dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik like dan loncengnya ya, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Cara mengganti dan menghapus kabel data dari printer HP atau karet zoom dari printer HP 2135, dan juga bisa diaplikasikan untuk printer-printer HP yang lain, tipe lainnya juga. Pertama-tama kita buka bagian bawahnya ini terlebih dahulu, 1, 2, dan 3. Setelah penguncinya terlepas, maka kita lepas putih-putihnya seperti ini ya. Kita lepas seperti ini. Lalu perlahan-lahan kita buka menggunakan obeng minus. Kita buka seperti ini dengan menggunakan obeng minus. Perlahan-lahan kita buka sampai terlepas. Setelah terlepas, lalu bagian yang tengah, lalu bagian yang kiri. Bagian kiri kita buka seperti ini juga, seperti bagian kanan. Kita buka perlahan-lahan seperti ini. Jika sudah terlepas, yang bagian bawahnya ini sebaiknya kita lepas karena ini gampang atau mudah jatuh. Jadi kita harus tahu posisi pemasangannya seperti ini, jangan sampai terbalik. Langkah selanjutnya adalah membuka baut yang ini. Kita buka. Selanjutnya kita melepas kabel datanya dengan cara seperti ini. Kita lepas kabel datanya seperti ini, perlahan-lahan, jangan sampai sobek untuk kabel datanya.
Langkah selanjutnya adalah melepas kabel yang bagian untuk mainboard. Kita lepas seperti ini, lalu kita buka perlahan-lahan penguncinya seperti ini. Nah, setelah kita lepas, lalu kita buka kabel data yang bagian ini juga dengan membuka penguncinya terlebih dahulu. Penguncinya ada 4, ya, ini 1, terus ini 2, 3, dan 4 bagian sebelah kiri. Setelah kita buka seperti ini, kita lepas kabel data dari plastiknya perlahan-lahan, jangan sampai sobek, dan pastikan untuk pemasangan kembalinya jangan sampai lupa. Setelah kabel data terlepas dari plastiknya seperti ini, kita ganti karetnya seperti ini. Jadi kita ganti karetnya ini dengan karet yang baru, kabel data yang baru. Sekarang kita pasang kembali kabel datanya dengan kabel karet yang baru seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu bagian depan karet seperti ini. Kita masukkan seperti ini, perlahan-lahan saja, jangan sampai sobek karena kabel datanya rentan dengan sobek. Setelah itu kabel data juga kita masukkan seperti ini bersamaan dengan kabel yang bagian depan. Lalu sebelumnya kita pasang terlebih dahulu untuk besinya yang bagian dalam ini dan karet. Kita pasang besinya seperti ini terlebih dahulu, lalu kita pasang karetnya. Kita pasang karetnya seperti ini, lalu kita pasang karetnya satunya juga. Setelah terpasang seperti ini, kita pasang kabel datanya. Jadi ini kita pasang perlahan-lahan di knop-knopnya, ini penguncinya. Jika sudah terpasang seperti ini, jika ini knopnya sudah terpasang dengan baik semua, kemudian kita pasang bautnya yang untuk boardnya ini. Langkah selanjutnya adalah kita masang kabel. Masukkan posisi biru bagian atas seperti ini, ya, posisi biru bagian atas, lalu keluarkan lagi, kemudian masukkan lagi seperti ini, posisi biru di atas, lalu kita tarik seperti ini sampai di posisi terdapat double tick atau posisinya sudah pas. Kita bisa mengira-ngira berapa panjang kabelnya seperti ini. Jika sudah pas, maka kita pasang double tick seperti ini, lalu kita tempelkan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kabel melalui bawah ke wadahnya cartridge ini seperti ini, lalu kita pasang penguncinya kembali. Yang putih ini tepat di lubang kuncinya. Sini plastiknya sudah plastik penguncinya semua, lalu bisa kita geser sama cartridge-nya seperti ini. Kita coba apakah sudah pas. Langkah selanjutnya memasukkan kabel ke wadah plastiknya seperti ini. Kita masukkan kabel datanya seperti ini. Setelah kita pasang seperti ini, perlahan-lahan saja pemasangannya. Setelah itu kita pasang kembali ke tempatnya semula, dimana di sini adalah penguncinya seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah pemasangan untuk tempatnya cartridge. Kita pasang bagian atasnya terlebih dahulu seperti ini, lalu tinggal kita tekan, lalu dia otomatis akan mengunci seperti ini. Lalu kita pasang kembali cartridge-nya ke dalam printernya seperti ini. Kita pasang kembali. Jadi demikian tutorial cara pemasangan cartridge
kabel carriage dari printer HP 2135 atau printer HP tipe lainnya hampir sama cara pemasangannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya Anda dapat mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih. MP287. Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu bagian tombolnya ini dengan cara cukit saja bagian bawah sini. Jika tidak bisa menggunakan tangan, kita menggunakan bantuan obeng. Caranya seperti ini. Setelah kita buka bautnya terlebih dahulu, satu, lalu dua, selanjutnya baut yang bagian belakang kita buka, satu dan dua. Setelah kedua baut terlepas, maka kita buka bagian belakangnya ini. Caranya dengan mencongkel bagian bawah sehingga bisa terbuka. Cara membukanya, setelah kita bukanya, kita tarik ke arah atas. Setelah terbuka seperti ini, kita buka bagian sampingnya seperti ini. Maka dia sudah terlepas. Langkah selanjutnya adalah melepas kabel-kabel yang ada pada mainboard. Kita lepas lebih dahulu kabel-kabel yang ini adalah kabel power supply, lalu ini adalah kabel dinamo, ini adalah kabel dinamo yang bagian bawah, lalu ini adalah sensor ASF yang tengah, ini adalah sensor samping, kita lepas. Lalu kabel datanya kita lepas seperti ini. Lalu hati-hati pada saat membuka kabel data, jangan sampai biru-birunya terlepas. Kita lepas seperti ini. Lalu kita lepas kabel datanya ini perlahan-lahan saja. Lalu yang nomor 2 ini ada penguncinya, kita tekan ke atas seperti ini. Nah, dia akan terlepas. Lalu yang ketiga kabel datanya juga kita tarik. Jika sudah terlepas semua, maka kita lepas bautnya, itu 1, 2, dan 3. Baut keempat dia terselip di bagian dalam ini. Jadi totalnya ada 4 baut yang harus kita lepas untuk lepas mainboard. Setelah terlepas semua, kita ganti dengan yang baru. Kita coba pasang dengan mainboard yang baru. Sebelum kita memasang bautnya, kita terlebih dahulu memasang kabel-kabel datanya agar lebih mudah pemasangannya. Kabel data yang kita pasang terlebih dahulu adalah yang paling kiri atas sendiri, 1, 2, 3, 4. Ini kita pasang terlebih dahulu yang pertama, lalu kita pasang yang kedua. Yang kedua kita pasang seperti ini, lalu kita pasang yang ketiga sebelahnya lagi. Setelah pasang kabel yang ketiga,
seperti ini. Kita pasang kabel yang keempat, lalu kelima. Setelah kita pasang kabel yang ketiga, kita pasang yang keempat, lalu kelima. Ini adalah kabel yang keempat. Ini adalah kabel yang kelima yang kita pasang. Setelah semua kabel data, kelima kabel data ini terpasang, kita pasang bautnya terlebih dahulu. Kita pasang jangan terlalu kencang, kita pasang 1 atau 2 biji baut saja. Ini baut, 1 baut sudah kita pasang. Sekarang kita pasang kabel-kabelnya. Kita pasang dulu kabel powernya, lalu kita pasang kabel sensornya. Kita pasang sesuai warnanya, jangan terbalik. Lalu kita pasang kabel sensor samping seperti ini. Lalu kita pasang kabel ASF. Ini pun juga jangan terbalik karena akan menyebabkan error. Kita pasang seperti ini. Setelah semua terpasang, maka kita lengkapi pemasangan baut-bautnya. Lalu jangan lupa yang terakhir ini adalah kabel untuk scanner ya, kecil. Ini sudah kita pasang. Ini sudah kita pasang kedua baut. Seharusnya adalah 4 baut. Lebih baik kita pasang ke 4 bautnya supaya lebih kuat. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan cover printer. Kita pasang kembali seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu bagian yang depan. Setelah bagian depan sudah terpasang, bagian yang belakang tinggal kita dorong. Kita paskan di bagian samping-sampingnya. Penguncinya harus pas. Setelah itu kita pasang bagian belakangnya. Cara memasangnya, kita pasang jangan langsung pas di baut, tapi agak ke atas. Setelah sudah pas, lalu kita tekan ke bawah. Karena bentuk penguncinya adalah seperti ini. Jadi kita dari atas kita masukkan ke bawah. Setelah terpasang dengan benar, kita pasang kedua bautnya kembali. Kemudian kita pasang penutup kabelnya lagi. Hanya dipaskan penguncinya, harus kita tinggal tekan-tekan saja yang rata. Jadi demikian tutorial kita kali ini, pemasangan mainboard Canon MP287. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Cara mengganti head power supply untuk printer Epson L121. Langkah pertama adalah dengan membuka baut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian buka ketutup 4 tabung. Setelah tutup tabung kita buka, kita tinggal hanya melepas covernya ini saja seperti ini. Jika sudah terlepas, sebelumnya kita buka terlebih dahulu kedua baut yang kanan dan kiri, 1, 2. Setelah baut terlepas, maka ini bisa kita geser seperti ini. Lalu covernya kita angkat seperti ini.
Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menggeser cartridge atau head ke tengah. Pastikan kabel power sudah terlepas atau tidak tertancap. Nah, jika ini tertancap maka bisa konslet headnya atau mainboardnya. Selanjutnya kita lepas cartridge-nya seperti ini. Selanjutnya adalah melepas pengaitnya ini dengan cara menekan tombol yang di samping kiri dan yang di samping kanan. Jika sudah terlepas maka kita angkat seperti ini, lalu kita buka ketiga baut, 1, 2, dan 3. Setelah baut kita lepas headnya seperti ini, lalu kita cabut kabel datanya. Setelah kita cabut kabel datanya, kita ganti dengan head yang baru. Untuk pemasangan kabel data diusahakan masuknya secara bersamaan ke dalam tempat ini agar tidak sampai merusak kabel datanya. Masukkan kabel datanya seperti ini terlebih dahulu. Apabila sudah terasa pas, baru dimasukkan semuanya. Dimasukkan seperti ini hingga kabel yang berwarna putih atau platnya tidak kelihatan lagi. Sekarang kita pasang kembali seperti ini. Lalu kita pasang ketiga bautnya kembali. Setelah ketiga baut terpasang, selanjutnya langkahnya adalah kita memasangnya. Kita pasang bagian kanan dan kirinya seperti ini. Lalu kita pasang kembali cartridge-nya satu-satu seperti ini. Head sudah terpasang. Setelah mengganti head, kita akan mencoba untuk mengganti mainboard Epson L121. Pertama-tama pastikan kabel power sudah terlepas. Lalu kedua adalah kita lepaskan kabel dinamo. Lalu ini adalah kabel sensor head. Lalu ini adalah kabel head. Lalu ini adalah kabel untuk power. Lalu yang ini adalah kabel dinamo yang bagian bawah. Setelah itu kita akan melepas baut 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan melepas sensor. Kita lepas satu baut ini. Setelah baut terlepas, maka mainboard sudah terlepas seperti ini. Sekarang kita akan coba ganti dengan yang baru. Kita akan pasang kembali. Pada saat memasang kembali, pastikan tuas sensor ini yang bisa kita gerakkan ini terpasang atau tertancap dengan baik di tempatnya yang ini. Jika letaknya sudah pas seperti ini, baru kita pasang keempat bautnya, 1, 2,
3 dan 4. Untuk pemasangan baut jangan terlalu kencang terlebih dahulu. Kita masukkan ke 4 bautnya ini. Setelah sudah masuk baru kita kencangkan untuk bautnya. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel head terlebih dahulu. Kita pasang seperti ini. Kita masukkan agak miring. Setelah itu jika sudah pas maka tinggal kita tekan. Selanjutnya kita memasang kabel sensor head. Kita masangnya juga agak miring terlebih dahulu. Setelah sudah masuk semua baru kita tekan seperti ini. Selanjutnya adalah kita masang kabel dinamo seperti ini. Kita pasang kabelnya, lalu kabel power kita pasang, lalu terakhir adalah kabel dinamo yang bawah kita pasang seperti ini. Lalu kita pasang untuk sensor sampingnya, kita baut, kita pasang terlebih dahulu baru kita baut. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengganti power supply. Caranya pertama dengan membuka tutup bagian bawah ini seperti ini terlebih dahulu. Kita lepas. Setelah kita lepas, kita akan lihat bagian bawahnya power supply. Power supply adalah ini. Kita akan lepas kabel putihnya terlebih dahulu. Setelah kabel terlepas, maka kita akan jukit bagian ini sehingga power supply ini bisa terlepas. Kita jukit pengaitnya sehingga power supply bisa terlepas seperti ini. Power supply sudah terlepas. Ini seperti ini bagian bawahnya. Sekarang kita beri power supply yang baru. Kita masukkan dahulu sebagian yang belakang, setelah itu baru bagian yang dekat kabel. Kita pasang pengaitnya dahulu bagian belakang seperti ini, setelah itu baru bagian yang depan. Setelah terpasang seperti ini, sekarang kita pasang kembali kabel powernya. Setelah kabel power terpasang, kita kembali pasang penutupnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membersihkan tempat pembuangan dari Epson L121. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu bautnya, hanya satu saja. Setelah kita buka bautnya, kita angkat bagian bawahnya, lalu kita geser bagian bawahnya ke arah kanan. Kita geser ke arah kanan, kita tarik ke arah kanan. Setelah digeser ke kanan, kita tarik perlahan-lahan ke bawah seperti ini. Sampai terlepas seperti ini. Ini adalah tempat pembuangan dari Epson L121. Jika terlihat, karena ini sponnya masih banyak yang berwarna putih, berarti pembuangannya belum penuh. Jika terasa penuh, maka dia akan banjir ya. Maka tinggal kita mengganti sponnya ini. Kita ganti dengan spon yang baru. Jika tidak ada spon yang persis seperti ini, bisa kita gunakan bahan-bahan yang lain, misalnya kain atau spon bekas yang kira-kiranya dapat menyerap tinta yang cukup banyak. Sekarang kita pasang kembali. Cara memasangnya seperti kita melepasnya, jadi kita masukkan terlebih dahulu sebelah kanan, lalu kita geser ke kiri. Kita masukkan seperti ini, lalu kita geser ke arah kiri sehingga bautnya terlihat pas. Jika lubang bautnya sudah pas seperti ini, maka kita pasang kembali bautnya.
Jika sudah kita ganti semua dan kita pasang kembali semua spare partnya, langkah terakhir adalah kita menutup casingnya kembali. Pasang casing yang besar terlebih dahulu. Setelah terpasang dengan rapi, maka kita pasang kabelnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita pasang kedua bautnya, yang kanan dan kiri, yang bagian bawah, 1 dan 2. Setelah kedua baut terpasang, maka kita pasang casingnya untuk tabung infus. Kita pasang kembali seperti ini. Lalu kita pasang kedua bautnya kanan dan kiri. Lalu kita pasang penutup dari tinta seperti ini. Lalu kita pasang kedua baut yang di atas. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Untuk Epson L121 kita cara mengganti head, lalu cara mengganti mainboard, dan juga cara mengganti power supply. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan yang terbaru dari kami apabila ada video-video yang kami upload terbaru dari kami. Terima kasih. Cara pasang modifikasi atau infus printer pada printer Canon MP287. Tapi lebih dahulu kita akan membuka printernya. Kita akan keluarkan printernya. Setelah itu kita buka printernya. Lalu kita ambil cartridge-nya. Lalu kita buka segel. Lalu kita buka covernya, lepas penahan, lalu kita coba pasang cartridge-nya terlebih dahulu. Yang black kita tutup, lalu kita pasang kabel powernya. Lalu kita coba nyalakan tombol powernya. Kita akan buka covernya. Kita tunggu sampai monitor ini muncul angka 1. Karena dia sudah muncul angka 1, maka kita akan coba tes spring. Kita masukkan terlebih dahulu kertasnya, kita buka nahannya, lalu kita masukkan kertas, lalu kita coba tekan tombol tangannya, kita tekan sekali, muncul angka 1. Lalu kita tekan tombol cek. Jika hasilnya sudah bagus, maka akan kita mulai proses untuk
aplikasi atau infus. Kita matikan terlebih dahulu powernya. Pertama-tama kita akan membuat dulu pembuangan untuk MP287. Kita buka terlebih dahulu kabelnya seperti ini, lalu kita buka cover dari tombol dengan cara langsung membuka bagian samping seperti ini. Maka dia sudah terbuka. Setelah itu kita akan membuka bautnya yang ada di sini. Ada terdapat 4 baut, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu buka kedua baut bagian belakang sensor. 1 dan 2. Apabila terbuka maka kita akan lepas bagian cara melepasnya adalah dengan mengangkat bagian bawah ini supaya dia bisa terlepas. Setelah terlepas maka kita akan buka bagian samping kiri. Cara membukanya dengan menarik bagian samping ini dan bagian atas supaya dia terbuka. Setelah terbuka maka kita akan lepas kabel ini 1, 2, juga kabel ini. Jadi ketika kabel ini sudah terlepas 1, 2, 3. Setelah itu kita akan lepas bagian sampingnya ini yang di kabel power ini. Kita tinggal angkat saja seperti ini. Setelah itu buka cover bagian samping seperti ini. Jadi kita untuk membuka cover samping kita perlu menekan ini ya, 1, 2. Kita bantu tarik bagian belakang ini. Setelah cover samping kita buka, maka keempat baut akan kita buka, yaitu 1, lalu di sini juga 2, lalu bagian belakang 3, 4. Jadi keempat baut ini harus kita. Setelah keempat baut kita lepas, maka scanner ini kita akan angkat. Jadi ini sudah terlepas seperti ini. Setelah scanner terlepas, maka kita akan geser ke sini. Kita tekan yang terlebih dahulu supaya karet bisa bergeser. Setelah kita geser ke kanan, maka kita buka ketiga baut yang 1, 2, dan 3. Setelah ketiga baut kita lepas, maka butir-butirnya ini kita akan lepas. Lalu yang hitam ini juga kita lepas seperti ini. Kemudian spir bagian bawah, ini kita akan lepas. Ini kita akan lepas. Setelah spir terlepas, maka kita akan cabut kedua selang ini. Hati-hati jangan sampai selang yang ini yang belakangnya tertarik. Jadi kita harus tahan supaya tidak tertarik. Setelah kedua selang ini terlepas, plastik putihnya ini kita selipkan di bagian atas ini seperti ini. Kemudian kita siapkan kawat yang berbentuk bengkong ini untuk menarik kabel yang berada di bawah. Jadi fungsinya untuk menarik selang yang berada di belakang bagian bawah seperti ini.
ini adalah pembuangan untuk color pada printer. Nanti kita akan pasang selang supaya bisa panjang. Kemudian kita siapkan selang dan geni L seperti ini. Selangnya kira-kira panjangnya setengah meter. Lalu kita pasangkan di sini. Bagian ujung geni dari L ini dipotong agak miring supaya mempermudah masuk ke dalam selang. Selang pembuangan ini. Selang pembuangan ini memang pendek, jadi pada saat kita memasang jangan sampai sekali-kali tertarik sehingga lebih panjang dari ukuran aslinya, akan menyebabkan error di rollernya, sehingga harus membongkar kembali untuk memasang selang ini. Ini kondisi sudah terpasang, jadi kalau bisa masuk sedalam mungkin sehingga tidak mudah terlepas. Setelah terpasang, kita kembalikan plastik ke kondisi semula seperti ini. Jadi posisi selangnya harus seperti ini. Lalu kita pasang kembali ini selangnya di sini. Selang pembuangan kita masukkan di sini tembus sampai selangnya seperti ini. Lalu jangan lupa pasang kawatnya pirnya terlebih dahulu untuk letaknya di sini. Kondisi pemasangan pir seperti ini. Setelah sudah terpasang, kita pasang kembali plastiknya. Pasang kembali bautnya, kemudian kita akan pasang ini. Untuk memasang bagian yang hitam bawahnya kita tarik terlebih dahulu seperti ini, lalu ini kita masukkan. Setelah itu kita baut lagi seperti ini. Pastikan kondisi ini bisa ditarik seperti ini. Jika tidak bisa, berarti ada sesuatu yang tidak pas. Jadi kondisi harus seperti ini. Setelah itu selang kita akan atur supaya tidak sampai terjepit atau tertarik. Kita lepaskan dulu posisi kabel ini. Kita lepaskan seperti ini. Selang yang berwarna putih bagian dalam ini kita lepas. Karena ini adalah saluran pembuangan untuk warna hitam. Coba masukkan ke dalam sini. Setelah selang tersambung seperti ini, lalu kita akan potong selang ini ya, supaya hasilnya sejajar. Kita potong, kemudian selangnya kita selipkan seperti ini. Kemudian kita rapikan kembali selangnya seperti ini. Kita akan buat lubang menggunakan mata bor sekitar ukuran 3,5 mm. Untuk keluarnya selang kita buat 2 lubang di sini. Jadi lubangnya seperti ini 2. Setelah terpasang, maka kita akan pasang scannernya kembali. Kita pasang scannernya seperti ini, ya dipasang di lubang di sela-sela tadi. Kita tempelkan sampai sini. Pasang ke 4 baut kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 4 baut sudah terpasang, kita akan pasang kabel power serta kabel yang berada di input. Kembalikan seperti semula. Kalau terpasang semua kabelnya dengan benar, kita akan
kayak kemudian kita akan pasang cover samping kanan, kiri, dan belakang. Untuk pemasangan cover kita pasang bagian depannya terlebih dahulu, setelah pas baru bagian belakang. Untuk pemasangan cover yang bagian belakang kita masukkan dulu selama ke dalam lubang ini, baru kita pasang lubang di sini, lalu kita pasang. Kita kalau pasang dari atas ke bawah karena ada penguncinya ini, nah penguncinya ada 3, jadi kita harus pasang dari atas ke depan ke bawah. Setelah terpasang kita pasang kembali bautnya, lalu selangnya ini kita kasih grip penampungan untuk tinta kotor. Setelah itu kita pasang kembali, kita paskan di bagian penguncinya ini, lalu tinggal kita tekan saja. Sudah terpasang. Sebelum motifnya kita pasang, kita pastikan nyalakan terlebih dahulu apakah printer ini error atau tidak. Jika nanti dia muncul angka 1, berarti dia sudah tidak error. Kita coba tes print satu kali lagi. Siapkan tabelnya grip, lalu potong ujung dari selang. Setelah dipotong, kemudian kita buka keempat tutup tabung dari tabungnya. Kemudian kita alirkan. Pastikan alirannya kencang pada saat kita mengalirkan tinta ke selang. Jika alirannya tidak lancar, kemungkinan besar motifnya buntu atau harus diperbaiki terlebih dahulu supaya hasil pemasangan motifnya dapat berhasil dengan baik. Kita alirkan hingga mendekati ujung selang, lalu setelah mendekati kita jepit seperti ini agar tinta tidak mengalir. Lalu ujung selang kita potong seperti ini, disesuaikan dengan warna urutan dari tabung motif agar tidak salah masuk ke dalam patrik. Lalu kita akan pasang penil di ujung-ujung selang. Kita pasang seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang pada patrik menggunakan mata bor ukuran 3,5 mm. Jadi untuk lubang warnanya sebelah kiri adalah biru, sebelah kanan adalah kuning, bagian atas adalah merah. Kita buat lubang seperti ini, lalu kita akan pasang karet seal. Hasil pemasangan seal seperti ini. Jadi pemasangan seal memang agak sulit dan harus rapat. Apabila sealnya kendor harus diganti atau lubangnya kebesaran, jadi harus pas dan harus rapat. Untuk memasang karet yang hitam juga seperti ini, pasang warna sesuai dengan selangnya, jangan sampai keliru. Kemudian setelah dipasang, kita coba lepas jepit. Setelah kita lepas jepit, lalu dia berhenti, tinta berhenti seperti ini, maka berarti pemasangan dan karetnya sudah sukses. Apabila tintanya turun kembali ke tabung, maka dipastikan pemasangannya ini ada yang bocor atau manis. Baterainya digeser
ganti roller Canon IP2770. Di video ini kita sudah prosesnya sudah covernya sudah kita buka, di printernya seperti ini. Yang akan kita ganti adalah ini. Roller ini biasanya perlu diganti apabila ada error 3. Error 3 bisa disebabkan karena sensor kertas yang dan sensor tengah ini, atau roller yang ini. Jadi cara menggantinya adalah pertama-tama kita harus melepas baut, yaitu ini. Yang ini 1, 2, lalu 3, lalu kita akan melepas baut bagian dalam 4, lalu sisi kiri adalah 5, 6. Ya, dari baut-baut tersebut yang harus kita lepas. Lalu bagian belakang sebelah kiri ada 1, 2, lalu nanti di bawah rollernya ada 3 bor lagi. Jadi kita akan coba lepas bautnya dulu ya. Jadi baut-baut yang sudah kita sebutkan tadi sudah kita lepas. 2, 3, 4, 5, 6, ini juga 7, 8. Lalu satu lagi ini 9, kita lepas. Setelah baut tersebut kita lepas dulu untuk sensor tengahnya ini, supaya tidak mengganggu pada saat melepaskan tinta. Setelah sensor tengah, kita lepaskan sensor yang untuk samping ini, kita lepas. Kita lepas. Setelah itu kita lepas ini bagian depannya seperti ini. Lalu kabel data ini harus kita lepas juga. Ini kita lepas. Jadi ini untuk yang roller ini kita bisa lepas seperti ini. Maka di sini akan tampak baut juga ya. 1, 2, di belakang ini ada 1 juga, 3. Ini kita lepas semua. Jadi setelah baut-baut ini sudah kita lepas, ini yang 1, 2, 3. Maka langkah selanjutnya adalah melepas kabel bagian belakang. Jadi kita akan lepas supaya bisa rollernya bisa terlepas dari kabel yang menyangkut di sini. Kita lepas semua yang menyangkut di roller. Jadi seperti ini. Kita lepas semua supaya roller bisa terangkat dengan baik. Nah, ini karena sudah terlepas semua, maka roller sudah bebas dan bisa kita ganti seperti ini. Ya, jadi kita ganti roller ini dengan roller yang kita yakini masih kondisi normal atau roller baru. Roller ini sudah diganti, kita akan ganti ya. Ini roller ini sudah kita ganti. Lalu kita akan kembalikan ke posisi seperti semula. Jadi yang pertama-tama untuk mengembalikan ini, baut-baut harus kita kembalikan seperti semula. Jadi baut yang untuk menahan roller kita pasang.
jangan sampai bautnya kurang, untuk mencegah solornya untuk bergerak sehingga dapat menyebabkan kerusakan lainnya. Di 1, 2, 3, 4, ada 4 baut yang berfungsi untuk menahan. Setelah keempat baut sudah kita pasang di 1, 2, 3, 4, maka langkah selanjutnya adalah memasang kembali karet. Jadi untuk memasang kembali karet ini kita harus pastikan olornya ini tertancap terlebih dahulu, roller tertancap, lalu ini masuk ke dalam tempat skrup ya. Lalu untuk bagian sini kita pastikan baut-bautnya posisinya tertancap dengan baik. Ini harus masuk ke dalam sini, lalu bautnya harus pas di lubang baut. Jadi setelah kondisi lubangnya sudah pas semua, ini lalu ini sudah terpasang, ini sudah masuk dan atasnya juga masuk, baru kita mulai pasang baut. Jadi jangan pasang baut sebelum itu terpasang semua. Jadi baut ini kita pasang seperti kondisi semula. Jadi jangan sampai kabelnya juga terjepit ya, jadi kita hati-hati waktu mengembalikannya, harus kembali seperti semula. Lalu langkah selanjutnya adalah memasang baut-baut ini 1, 2, 3. Setelah memasang kembali ke 3 baut 1, 2, 3, maka kita pasang sebelah kiri 1, 2. Lalu jangan lupa apabila ini ada yang terlepas seperti ini bentuknya, maka kita akan pasang di posisi ini. Ini kita masukkan yang melengkung di bawah, lalu yang kedua kita masukkan di sebelah sini. Jadi harus masuk ke dalam bawah seperti ini. Jadi dia keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini kita akan masukkan. Jadi posisinya harus masuk di sini 1, 2, 3, 4. Lalu yang berikutnya adalah di sini. Ini juga sama, harus posisinya pas supaya pas masuk ke bawah. Jadi seperti ini. Lalu kita tancapkan di sini. Jadi posisinya seperti ini penahannya. Lalu masih ada satu lagi, kita tancapkan di sebelah sini. Kita tancapkan posisi seperti ini ya. Jadi keempat ini harus terpasang dengan baik. Jadi langkah selanjutnya adalah kita coba apabila ini lancar, berarti kita sudah masangnya dengan baik. Lalu kita pasang kembali sensor yang ada di tengah ini, kita pasang seperti ini. Lalu kita pasang yang bagian ini juga, kita masukkan dulu yang sebelah kanan, lalu yang sebagian sebelah kiri kita paskan, harus pas di sini sama sini. Nanti kita tancapkan kabelnya, lalu ini posisi yang di bawah. Setelah itu kita pasang kembali bautnya. Jadi kita pasang kabelnya kembali seperti ini. Atau posisi sensor samping akan kita pasang kembali seperti ini. Kita rapikan posisinya seperti sedia kala. Kita pasang kabelnya di bagian atas.
jika pemasangan kabel ini terbalik maka akan error. Setelah itu kita akan merapikan kembali posisi kabelnya seperti sedia kala. Ini kita masukkan, kita rapikan, kita akan masukkan kembali seperti ini. Kita akan kembalikan seperti ini. Ini posisi kabel seperti sedia kala, jadi jangan sampai ini kejepit pada saat kita menutup covernya. Jadi covernya, setelah itu kita akan tutup kembali covernya. Ini tampak depan, jadi sudah pasti bisa bergerak dengan lancar. Apabila tidak bergerak dengan lancar, berarti ada pemasangan di karietnya ini atau di rollernya kurang pas. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita tutup covernya. Jadi demikian video ini, tolong di subscribe ya, agar Anda bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari kami. Terima kasih.